Pangan itu kan salah satu komoditas politik ya. Kalau saya katakan ini kan komoditas politik. Selamat pagi sahabat literasi, salam sehat, salam ketemu kembali. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi, satu podcast yang mencoba menarasikan berbagai hal-hal yang terkait dengan literasi dan juga komunikasi, termasuk juga di dalamnya kebijakan. Kali ini kita akan coba berdiskusi, ngobrol dengan senior saya, gitu ya. Beliau orang yang cukup berpengaruh nih, mempengaruhi saya dalam menyelesaikan studi doktor saya di program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Beliau saat ini sebagai kepala program studi S3 atau doktoral di kepemimpinan dan inovasi kebijakan Universitas Gadjah Mada. Nama beliau Bapak Dr. Agus Herwanto Hatna, SIP, MSI. Kita sapa beliau ya. Selamat pagi Pak Hatna, apa kabar? Selamat pagi Pak Raja, selamat pagi semuanya kawan-kawan yang ada di sini. Alhamdulillah sehat ya semuanya juga. Ya Pak, saya sehat. Terima kasih Pak Hatna untuk kesempatannya. Kalau bicara kebijakan, kita kembali sedikit melihat beberapa tahun sebelumnya. Itu sejak awal 2020, publik diperhadapkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang bisa dinilai itu menuai kritik, begitu ya, banyak kritik. Apa saja itu? Mulai dari kebijakan antisipasi dan penanganan COVID-19. Banyak publik itu yang menilai kok kayaknya kurang gercep atau apa gitu ya, kok kayaknya perlu banyak perbaikan-perbaikan begitu. Lalu ada fluktuasi harga tes PCR yang dinilai merugikan masyarakat, yang harganya juga melonjak gila-gilaan, tapi sebenarnya bisa turun di tingkat yang sangat seperti yang sekarang ini di angka 300 ribuan begitu. Lalu ada eskalasi PPKM yang bergolak tanpa indikator pasti begitu. Tiba-tiba ini ada level 4, level 3, level 2 dan seterusnya begitu. Terutama menjelang hari besar Idul Fitri begitu ya. Itu kan juga sangat merugikan sebagian rekan-rekan yang memang ingin pulang ke kampung. Lalu ada lagi saat ini yang terbaru, yang terhangat itu soal kelangkaan beberapa pangan pokok seperti minyak goreng, kedelai, harga daging yang dinilai mencapai 140 ribu per kilo dan ya mungkin di luar nalar juga begitu. Kok bisa seperti itu? Lalu ada juga gula dan sebagainya. Nah yang paling anyar itu adalah tentang wacana penundaan pemilu yang dinilai banyak kalangan itu sepertinya kok iya itu kayaknya bertabrakan dengan konstitusi. Nah, jadi terkait ini, Pak Hatna, boleh dong Pak berikan pencerahan kepada kita nih Pak. Jadi soal kebijakan pangan dulu Pak, yang seolah setiap tahun ini tampaknya seperti quote unquote ya, proyek abadi gitu Pak. Bagaimana seharusnya kebijakan terbaik yang pemerintah lakukan supaya penanganan kebutuhan pangan ini khususnya menjelang hari besar keagamaan itu terasasi secara optimal? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Raja ya. Ini saya senang sekali pertama ya bertemu dengan Pak Raja di lewat Zoom. Biasanya malah lewat di darat ya kita ketemu ya. Nah ini wah ternyata Pak Raja ganteng juga kalau ada di Zoom ini. Ya, oke Pak Raja, saya terima kasih juga dengan acara ini ya, diundang di dalam acara yang sangat ya menurut saya ini sangat inovatif. Nah, Pak Raja yang lulusan dari DKIK sekarang sudah menunjukkan inovasinya dengan podcast ini ya. Nah, pertama saya juga ingin kaitannya dengan kebijakan publik ya, dengan kasus-kasus tadi yang Pak Raja ceritakan. Setelah 2020 itu ada banyak pandemi, kemudian kebijakan kita itu sering tidak jelas, ngalor ngidul, nggak karuan gitu ya. Nah ini sebenarnya memang dampak yang lumrah dari sebuah pola bahwa selama ini sebenarnya kita tidak pernah siap dengan yang namanya krisis. Ya. Kita itu nggak di pendidikan apapun, mungkin juga ya di kalangan perguruan tinggi, apalagi di kalangan instansi-instansi yang menghasilkan birokrat-birokrat ya, termasuk di kalangan politisi juga, termasuk juga saya kira di kalangan swasta, kita itu nggak pernah belajar namanya policy in crisis ya, karena sekian lama kita itu sudah masuk zona nyaman yang namanya policy as usual gitu. Jadi dianggap ini kan pola yang biasa gitu terjadi. Tiba-tiba ada pandemi. Nah, literatur kita itu kan juga
jarang sebenarnya berbicara tentang policy crisis. Sangat sedikit lah gitu yang berkembang. Baru berkembang kan setelah 2020 ini, setelah pandemi baru muncul gitu, kemudian banyak hal. Nah, selama ini yang krisis-krisis yang muncul kan lebih banyak, ya memang di banyak negara banyak penyakit itu ya. Tapi tidak sebesar yang ini yang sangat masif di tingkat internasional yang luar biasa dasarnya. Sebelumnya juga sudah ada, tapi itu hanya dirasakan oleh beberapa negara saja, dan mereka lah yang memiliki pengalaman-pengalaman itu. Kalau kita lihat itu memang sedikit lebih siap daripada negara yang belum sama sekali ya memiliki pengalaman ketika dihantam oleh pandemi-pandemi itu. Ini jadi hal yang perlu kita sadari ya, bahwa policy in crisis itu adalah bagian juga sebenarnya dari policy as usual bagi saya ya. Karena ini akan selalu terjadi ya, walaupun kita tidak berharap ya ada pandemi, tapi banyak krisis-krisis lain yang akan terjadi, sehingga kita harus siap dengan bagaimana kebijakan kita ketika situasi in crisis ini ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kaitannya dengan pertanyaan Pak Raja tadi tentang pangan ya. Ini pangan itu kan salah satu komoditas politik ya. Kalau saya katakan ini kan komoditas politik. Bagi saya itu nilai politiknya sangat tinggi. Jadi dari dulu sampai sekarang di banyak negara di manapun di dunia ini selalu bahwa pangan adalah komoditas politik. Karena kalau gagal mengantisipasi pangan ini, maka banyak rezim yang tumbang. Saya kira banyak kejadian ya di negara-negara lain. Di Indonesia juga sebenarnya sejarahnya juga sejak Orde Lama, Orde Baru seperti itu. Ketidakmampuan rezim mengelola pangan, maka pasti bisa berdampak pada jatuhnya rezim itu. Di negara lain juga banyak hal seperti itu. Pangan juga harus dikelola karena juga punya implikasi pada nilai inflasi yang tinggi. Jadi kalau kita lihat juga di BPS itu kan kontributor utama ya dari inflasi itu pasti dari pangan, khususnya beras. Ya. Beras itu nomor satu itu beras. Ya, yang lain termasuk minyak goreng juga. Itu kan salah satu kebutuhan pokok yang punya dampak implikasi. Jadi kesimpulannya ini barang luar biasa ini pangan ya. Ya saya kira hal yang wajar ya, semua orang butuh pangan dan semua pihak ingin berkepentingan dengan pangan itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ini? Ini kita pelajari ya bahwa karakter kebijakan pangan itu memiliki karakter distributif, redistributif, dan protektif yang bersamaan. Jadi kebijakan pangan itu harus distributif karena pemerintah kalau tidak turun tangan mungkin tidak ada yang tertarik untuk masuk pada sektor-sektor ini ya. Karena itu harus intervensi pemerintah harus hadir. Ya, jadi sangat penting bagaimana intervensi, artinya kalau saya sebut ya mungkin kehadiran negara dalam pengelolaan tata kelola pangan itu menjadi sangat krusial di sini. Kemudian dia juga memiliki karakter redistributif karena persoalan bahwa pertanyaannya yang sering muncul adalah di sini siapa sih sebenarnya yang mau diuntungkan dengan kebijakan pangan? Apakah di sektor hulu? Ya, hulu itu berarti di sini para petani yang menghasilkan produksi itu, atau lebih ke hilirnya, berarti kan konsumennya. Dalam cerita-cerita buku di politik, literatur politik itu kan bahwa yang paling ekstrim bahwa masyarakat desa menghidupi masyarakat kota. Dahsyat sekali itu ya. Yaitu analisis kalangan strukturalis kan begitu ya. Tapi memang kenyataannya kan benar ya, adanya bahwa intervensi harga, pengendalian harga sering merugikan petani. Jadi petani yang otomatis biasanya ada di desa itu dirugikan dengan pengendalian harga ini ya. Tapi kalau dia dikendalikan lah nanti implikasinya pada yang di kota gitu. Mereka terjadi yang namanya tadi ya inflasi dan sebagainya. Terjadi mungkin demo dan sebagainya. Nah, ini pilihan yang tidak mudah bagi pemerintah ya, karakter kebijakan yang redistributif ini pada siapa sebenarnya yang mau diuntungkan dari kebijakan pangan ini ya. Kemudian dia juga memenuhi karakter protektif karena masalah perlindungan pangan, tidak hanya harga tapi juga pada kualitas ya. Jadi ini kebijakan pangan
ini adalah salah satu contoh kebijakan yang sangat-sangat kompleks. Jadi tidak mudah untuk mengelola ini. Ya. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga banyak negara lain yang tadi saya katakan, kalau tidak mampu mengelola ini, pasti rezim bisa jatuh. Nah ini yang kembali pada di Indonesia, karakter-karakter tadi ini kan memiliki banyak pihak atau stakeholders yang berkepentingan. Ya, karena tadi sangat kompleks dan pelakunya itu banyak. Ya, mulai dari tadi yang petani, distributor, penjual distributor pupuk, pabrik pupuk, sampai kemudian retailer ya sampai pada konsumen gitu. Nah ini artinya ada banyak kepentingan di sana dan tidak mudah untuk mengontrol bagaimana perjalanan ya kebijakan ini mulai dari hulunya itu sampai hilirnya ini. Nah kalau tidak, pertama dia harus betul-betul terkontrol ya dari awal sampai hilirnya, maka akan banyak bolong-bolongnya. Dan saya kira beberapa kebijakan pangan yang di Indonesia ini tata kelolanya ini kan masih tidak menggambarkan ya bagaimana transparansi, akuntabilitas itu bisa terpenuhi di dalam prosesnya itu ya. Kemudian ini juga mestinya harus memenuhi, kalau dia ya jalan panjang, maka mestinya dia harus ada sifat yang networkingnya harus jelas. Nah di Indonesia kelemahannya jelas bahwa kita lebih banyak kan sektoral ya. Masing-masing lembaga pemerintah itu punya kepentingan sendiri karena mereka punya tupoksi sendiri-sendiri ya. Kementerian Pertanian berbeda dengan tupoksinya perdagangan, perindustrian, beda dengan yang mengelola beras ini ya, dan banyak lagi instansi lain yang berkepentingan dalam hal ini ya, BUMN juga dan sebagainya. Ini kan persoalan yang sering mengemuka ya di Indonesia, tidak ada koordinasi yang jelas di dalam tata kelola pangan di Indonesia. Nah, apalagi sekarang dalam kebijakan pangan food estate yang ada di Kalimantan misalnya. Nah ini siapa sih yang bertanggung jawab ya? Kalau menurut tupoksinya mestinya Kementan ya, tapi kan ada aktor lain. Nah, ini ciri di mana tata kelola kebijakan pangan di Indonesia memang tidak jelas, ya tidak dipenuhi unsur kontrol yang jelas, tidak ada networking yang jelas di antara lembaga-lembaga itu ya, dan pada akhirnya visinya, goals-nya sebenarnya apa dari kebijakan pangan di Indonesia ini? Apa dia mau swasembada pangan atau mau ya katakanlah ini persoalan tentang membiarkan pangan itu sebagai komoditas pasar secara utuh gitu. Nah ini yang sepertinya konflik kebijakan ini masih terjadi ya di Indonesia untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Jadi secara singkat mungkin itu dulu ya Mas Raja ya, Bang Raja ya, pandangan saya tentang bagaimana ini kebijakan pangan di Indonesia itu. Gitu Mas, Bang Raja. Ya, jadi cukup ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya. Kalau tadi memang ya kalau gagal mengelola jatuh rejim itu sudah banyak sejarahnya. Waduh, ini memang ada banyak diskusi yang dia muncul di media sosial ya. Saya tidak mengutip nih 110 juta ini orang, bukan, tapi hanya beberapa yang saya cermati begitu. Itu memang mencoba menyoroti tentang hal-hal yang sangat serius. Padahal di sisi lain, pemerintah juga sudah melakukan hal-hal yang menurut saya ya cukup juga berdarah-darah juga. Sudah menggelontorkan dana yang triliunan rupiah, operasi pasar, lalu penetapan harga eceran tertinggi, begitu. Itu tampaknya, Ratna bilang tadi, kurang signifikan juga begitu Pak ya. Ada kata kunci yang saya catat yang Pak Ratna sampaikan. Ada pertama redistribusi yang memang perlu diperhatikan dengan baik begitu. Lalu kemudian networking. Networking ini artinya antara satu pihak dengan pihak lain begitu Pak ya. Mungkin juga dari mulai produsen sampai juga konsumen begitu. Betul Pak, saya setuju bahwa sekarang ini memang petani atau masyarakat desa yang menghidupi masyarakat kota gitu. Jadi masyarakat kota jangan gaya-gayaan gitu Pak ya. Ya wong kamu juga dihidupi orang desa gitu ya. Ya apalagi sampai ini ya pamer kekayaan. Iya. Jadi crazy rich gitu Pak ya. Wah. Terus, atau lagi mungkin ini ya, karena sinergi antara kementerian lembaga juga arti kata koordinasinya juga lemah, dan ditambah lagi juga tadi kata kunci yang Pak Adnan coba tutup adalah tata kelola pangan kita tidak jelas. Nah kalau melihat seperti ini Pak, kan ini sebenarnya kan sudah berlangsung bertahun-tahun Pak. Saya khawatir nih, ini sebentar lagi
akan menjelang Ramadan, Pak, awal April. Sementara ada wacana itu harga-harga Pak Jokowi juga disampaikan, hati-hati harga akan melonjak naik begitu kan. Ya, saya sebagai masyarakat aja ngeri-ngeri juga gitu, Pak. Bagaimana mungkin ini saya bisa menghidupi kehidupan kalau kemudian harga melonjak naik, harga gas aja naik, gas mulai langka begitu ya. Daging juga sudah diprediksi kurang lebih 140.000 per kilo. Kedelai pun yang menjadi makanan, bahan baku makanan masyarakat, tahu tempe itu udah mulai melonjak dan seterusnya. Telur juga naik, gula begitu. Nah, ini jadi kalau tadi pencermatan Pak Hatna seperti itu, lalu apa yang harusnya pemerintah lakukan, Pak, dalam konteks kita mau menjelang bentar lagi Ramadan dan akan ditutup dengan Idul Fitri. Itu kan banyak masyarakat yang akan quote-unquote ya, saya mau sampaikan bahwa ini kan akan lagi tercederai juga. Oh, kok saya malah tidak bisa menikmati kebersamaan sekian tahun jadinya kan. 2000 nggak boleh, 2001 nggak boleh, 2022 juga begitu. Karena mungkin 2022 bukan nggak boleh ketemu keluarga, tapi karena nggak sanggup beli gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya, Bang Raja, ya ini menjelang Ramadan ya, memang biasanya klasik persoalannya soal harga-harga terutama kebutuhan pokoknya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, sebenarnya tata kelola kita itu visinya itu mau dua pertentangan yang besar yang saya sebut tadi di awal itu, mau ketahanan pangan atau versus liberalisasi pangan gitu. Itu yang kita itu belum jelas dari dulu ya. Kalau yang buat oleh pemerintah dari dulu kan selalu bilang bahwa kita ketahanan pangan, artinya bahwa itu kan pengendalian harga pangan oleh pemerintah. Nah, tapi sisi yang lain ini kan komoditas politik yang intervensi politiknya juga tinggi. Pasar itu menghendaki bahwa sebenarnya pangan diliberalisasi saja. Ya, banyak kalangan industri saya kira menghendaki itu. Kenapa sih harus diatur-atur gitu? Biarkan apa adanya lah gitu. Ya, ini kan dua kutub yang sering berkontra ya, yang pada akhirnya ya menjadi tadi yang saya katakan tata kelolanya itu menjadi tidak jelas gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lagi kalau saya kalau ditanya Bang Raja mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak yang harus diutamakan ya, jadi harus diutamakan artinya pengendalian harga pangan itu tetap bagi saya. Kalau dalam hal ini termasuk yang tidak setuju dengan konsep liberalisasi pangan itu. Jadi kalau dalam posisi yang seperti itu mestinya pemerintah harus dengan tegas ya, sejak dari hulu sampai hilir itu bagaimana pengendalian itu. Tetapi pengendalian ini tentu saja harus memperhatikan kesejahteraan pada semua kelompok itu. Jadi kalau yang katakanlah bahwa oke, petani kita kendalikan harga berasnya, ya. Tentu saja harus ada subsidi yang lain sebagai pengganti. Instrumen kebijakan itu kan hal yang biasa ya. Ketika satu hal dikendalikan maka ada subsidi pengganti lain yang bisa mengganti dari apa yang dikendalikan tadi oleh pemerintah di sektor yang lain. Nah, mengapa kita tidak memainkan banyak hal instrumen kebijakan itu dengan tujuan tetap bahwa hajat hidup orang banyak ya, tadi karena implikasinya memang sangat besar, ini harus tetap dikontrol oleh pemerintah. Jadi peran negara dalam hal ini bagi saya dalam kasus kebijakan pangan itu sangat penting. Saya termasuk yang menolak kalau liberalisasi pangan di Indonesia itu lakukan. Jadi saya paling tidak setuju kalau di seperti itu ya, masih banyak hal masyarakat kita itu yang butuh ya peran negara, kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu Bang Raja kalau saya ditanya ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, saya merasa ini satu hal yang memang membuat kita tuh lebih cerdas ya Bapak Ibu. Seorang bisa dibilang analis atau juga pengamat yang mencermati secara komprehensif. Ini menjadi satu pembelajaran juga. Saya berharap ada beberapa dari Kementerian Perdagangan yang saya undang juga untuk hadir yang bisa memperhatikan hal ini. Artinya kita berkontribusi buat negeri. Kalau agak-agak sentil-sentil sedikit biasa begitu ya. Kita harus cepat emosi begitu ya, tetap tenang karena semua kita sedang berkontribusi memberikan perspektif yang bisa membangun negeri ini. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua. Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan nih Pak Hatna dari teman kita Dr. Aris Sulistyo, kandidat ya. Oke, beliau bilang gini, terkait dengan kebijakan pangan, tentu tidak bisa lepas dari proses formulasi kebijakan para aktor stakeholders. Jadi bagaimana jika para aktor utama itu yaitu penguasa atau juga pengusaha jadi penguasa dunia usaha begitu, dia menjadi eksekutif begitu. Apakah kemudian akademisi, gerakan mahasiswa, lembaga survei, lembaga independen lainnya cukup punya bargaining power untuk saat ini? Oke, pertanyaan dari Mas Aris ya soal formulasinya. Mas Ari. Oh, Mas Ari.
Kayak tadi pertanyaannya ya, memang itu kan persoalan tadi ya, kalau dalam kebijakan pangan ini, tata kelola kebijakan pangan di Indonesia memang kalau dikatakan carut marut ya, mungkin gambarannya seperti itu. Dari sisi mulai dari hulu sampai hilirnya itu memang luar biasa. Ini karena juga dibiarkan barangkali ya, karena ini adalah komoditas politik yang sangat strategis. Jangan-jangan itu juga dibiarin lah, tata kelolanya kacau gitu ya, mungkin ya gitu. Tapi kaitannya dengan pertanyaan kemudian apakah kita yang dari kalangan akademisi, ya, peneliti dan sebagainya punya kontribusi enggak? Kalau saya katakan ini yang sering kalau saya bicara di kelas-kelas itu kan, ya, antara dunia production of knowledge, ya, perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian dan sebagainya, dengan policy making itu sangat jauh. Di antara keduanya itu ada yang disebut namanya dalam beberapa buku itu kan disebut sebagai death of valley. Ya, valley of death, ya. Jadi ada jurang kematian. Jadi terlalu jauh bagi kalangan akademisi untuk membawa hasil riset kajian akademisnya itu sampai pada policy making process. Karena policy making kita itu lebih banyak mengandalkan bukan pada evidence base yang dihasilkan dari kalangan perguruan tinggi, ya, tapi lebih banyak dihasilkan melalui intuisi pengalaman. Bukan berarti intuisi dan pengalaman itu salah dalam policy making, boleh, ya, boleh, sangat boleh. Gitu. Tetapi kalau kemudian itu sebagai hal yang pokok di dalam policy making, maka bahayanya pasti akan terjadi yang namanya tumpang tindih kebijakan, ya, kekacauan kebijakan, kekosongan kebijakan, atau yang sering kita sebut sebagai incremental policy. Nah, ini yang seharusnya kita hindari. Jadi jurangnya itu dua kutub ini sampai sekarang itu kita punya kelemahan. Bagaimana menghubungkan antara dua kutub dari produsen dari knowledge tadi, ya, data-data itu dengan dunia policy making process. Ini jalan sendiri-sendiri. Ini yang kita ya sering memang sudah banyak riset, sudah banyak kajian dan sudah banyak disuarakan. Tapi responnya memang di dalam policy making proses itu sangat lemah sekali. Ya. Jadi perhatian terhadap itu saya akui, termasuk dalam persoalan kebijakan pangan di Indonesia, suara artinya dari kalangan akademis itu kan juga sangat didengar dengan lemah gitu, oleh para policy maker kita. Jadi begitu Mas Ari ya, kalau saya ditanya kondisinya ini bukan hanya di sektor pangan, tapi di banyak kebijakan kita itu di policy making proses itu seolah-olah ada production knowledge-nya sendiri di policy making proses ini. Tapi ini yang lain, jadi ada mereka dari kalangan perguruan tinggi itu juga ada. Tapi mereka terisolasi ya dengan dunia luar itu di dalam policy making proses. Ini jangan-jangan bukan hanya persoalan tentang oligarki, aristokrasi, apa ya, atau mungkin ini adalah persoalan tentang saya sebut smartokrasi barangkali ya. Jadi ada kalau ini smartokrasinya adalah di kalangan policy making itu sendiri. Nah ini kan bahaya sekali kalau menganggap bahwa ini sebagai proses kebijakan yang evidence based gitu. Dan pertanyaan kita kan tadi seperti yang 100 juta, 110 juta itu loh Bang Raja. Itu ya, data dari mana gitu kan? Itu contoh di mana smartokrasi. Kita pakai argumen data, big data analytic untuk menggolkan yang namanya konsep tadi ya yang kita diskusikan soal perpanjangan atau penundaan dan sebagainya. Riset-riset kalau kita membaca bukunya siapa itu, Darwin ya, dia mengatakan bahwa big data analytic itu bisa dipakai oleh yang berkuasa untuk menindas, bahasa dia itu malah gitu untuk menindas. Ya bahasa kita ya artinya melakukan informasi ya, meng-create informasi itu sesuai dengan kepentingan rezim. Ini kan yang bahaya itu dia ya di dalam hal itu, dan itu sepertinya sudah banyak terjadi juga di negara lain. Nah ini ya saya katakan tadi, jangan-jangan ini smartokrasi sudah mulai muncul di kalangan di level policy making process. Gitu. Ini harus dicarilah jembatan, mari kita berdialog bersama juga ya, yang evidence based yang tadi dihasilkan dengan satu kajian ilmiah riset yang betul. Gitu. Jangan menciptakan smart baru di kalangan policy making yang dia terisolir dengan fakta empirisnya. Itu bahaya itu saya kira. Itu Bang Raja ya. Terima kasih Pak Hatna untuk waktunya. Kami bersyukur ini kali satu kesempatan pagi yang ceria buat kita supaya Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Raja Nabi Pulu pamit undur. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Hatna. Salam sehat. Terima kasih Bang Raja ya atas acaranya yang luar biasa ini. Another summer day has come and gone away.
isn't wrong, but wanna go home.